Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk sarapan sebelum belajar dan mintalah bantuan kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam belajar. Hari ini anak-anak belajar bersama Ibu Intan. Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun anak-anak sedang belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Materi yang akan anak-anak pelajari adalah tentang 1. Perbedaan suhu dan panas, 2. Cara kerja termometer. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu mengetahui perbedaan antara suhu dan panas atau kalor. 2. Dengan melakukan percobaan tentang cara kerja termometer, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang perubahan suhu akibat perpindahan panas atau kalor secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah anak-anak membuat teh panas atau meminum teh panas? Pastinya anak-anak sudah pernah ya. Ketika anak-anak menyentuh gelas yang berisi teh panas, apa yang anak-anak rasakan? Pasti telapak tangan akan merasakan panas ya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Nah, indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas. Seperti ketika anak-anak memegang gelas yang berisi teh panas. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah anak-anak menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tangan? Simaklah cerita berikut ini. Perbedaan suhu dan panas. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda.
Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Setelah menyimak cerita tadi, ayo tuliskan perbedaan antara suhu dan panas pada tabel berikut ini. Sekarang Ibu akan bertanya kepada anak-anak, apa ya nama alat untuk mengukur suhu? Benar sekali, alat yang digunakan untuk mengukur suhu namanya adalah termometer. Gambarnya adalah seperti ini. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, ayo lakukan percobaan sederhana ini. Ibu akan mempraktikkan langkah-langkah dalam percobaan ini. Disimak dengan baik ya. Setelah melihat percobaan sederhana tadi, dapat disimpulkan bahwa air di dalam botol akan memuai melalui sedotan setelah menerima energi panas. Cara kerja termometer secara garis besar. 1. Bila tandon secair terkena atau dikenai panas yang dapat berupa panas dari benda, secair dalam tandon akan mengembang atau memuai. 2. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan.
Setelah anak-anak menyimak langkah-langkah percobaan sederhana tentang cara kerja termometer, ayo lakukan percobaan sederhana tersebut di rumah. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang masih ingat materi apa saja ya yang sudah kita pelajari? Ya, kita belajar tentang perbedaan suhu dan panas serta cara kerja termometer. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini? Pastinya seru sekali ya. Nah, apakah anak-anak bisa memahami materi yang Ibu ajarkan pada hari ini? Ibu berharap anak-anak bisa memahami materi yang sudah dipelajari hari ini. Ibu berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua karena telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.